Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian jamaah tarawih yang insya Allah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita senantiasa memuji Allah atas karunia-Nya yang begitu banyak hingga awal-awal Ramadan ini, di malam ketiga Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Semoga hal tersebut terus dilimpahkan kepada kita hingga kita menyelesaikan ibadah Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan perubahan. Kita merasakan perubahan begitu drastis, signifikan pada diri kita dan masyarakat kita. Siklus makan kita otomatis sudah berubah. Makan di waktu sahur, kemudian berbuka di waktu maghrib. Yang sebelumnya tentu kita bebas makan dan minum. Ada perubahan yang begitu besar kita rasakan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan sufidatis syayatin. Bahwasanya ketika malam pertama bulan Ramadan itu, sejak malam pertama bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membelenggu para syaitan. Wa maradatil jin, begitu pula para jin. Wa gullikat abwabun nar walam yuftah minha bab. Allah kemudian membuka pintu-pintu, Allah kemudian menutup pintu-pintu neraka. Allah tutup pintu neraka dan tidak membuka satu pun di antaranya. Allah membuka pintu-pintu surga, kemudian tidak menutup salah satu di antaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari sini kita bisa memikirkan, mentadabburi bahwa perubahan itu bukan hanya di sekitar kita. Maksudnya perubahan diri kita sendiri, keluarga kita. Tetapi jauh berlapis-lapis. Mulai dari perubahan langit, perubahan pintu surga, perubahan pintu neraka, kemudian para syaitan terbelenggu. Luar biasa. Allah Subhanahu atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lanjutan ayatnya, dalam lanjutan hadisnya, wa yunadi munadi kulla lailah ya baghil khairi aqbil ya baghil syarri aqsir. Maka dikatakanlah di antara malaikat mengatakan kepada manusia, menyeru, wahai pecinta kebaikan, terimalah. Wahai pecinta keburukan, berhentilah. Kurangilah keburukan itu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan bagi Allah ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Luar biasa perubahannya, sampai orang yang tercatat sebagai penduduk neraka Allah bebaskan. Yang tadinya ditakdirkan dicatat sebagai penduduk neraka, tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah bebaskan setiap malam. Setiap malam ada hamba-hamba dari kaum muslimin itu dibebaskan dari siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sekali lagi bahwa Ramadan ini merubah rutinitas kita, merubah kebiasaan kita tentu ke arah yang lebih baik. Maha benar Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disyariatkan berpuasa agar kita bertakwa. Ada perubahan yang lebih baik. Yang mungkin kurang takwa menjadi lebih bertakwa lagi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan kita bertingkat-tingkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Sehingga bulan Ramadan ini adalah kesempatan buat kita memperbaiki hati kita. Tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita. Karena pada hakikatnya inti dari ketakwaan itu di hati. Nabi SAW mengatakan at-taqwatu hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Sambil menunjuk dada beliau, Nabi SAW mengatakan bahwa takwa itu di sini. Maksudnya di hati kita. Ya. Memang betul, kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum secara zahir. Tetapi pada hakikatnya jauh daripada itu. Makna daripada berpuasa adalah bagaimana kita mentaati Allah. Kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu berpuasa ini betul-betul memandu kita untuk mensucikan hati menuju ketakwaan yang paripurna. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi." Barang siapa yang tidak menghentikan perkataan-perkataan buruk, tidak berhenti berkata-berkata dusta, tidak berhenti berkata-berkata buruk, dan juga beramal buruk, falaisa lillahi hajatun, kata Nabi SAW, fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak ada bagi Allah hajat untuk menerima atau membalas apa yang dia tinggalkan berupa meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya apa? Ketika seorang tetap mengerjakan hal-hal buruk di bulan Ramadan, maka dia hanya merasakan lapar dan dahaga, belum mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah. Allah mengatakan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang berhak membalasnya. Saking besarnya pahala puasa itu, Allah sendiri yang akan membalasnya. Tetapi dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang berpuasa tetapi tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga dirinya, maka tidak ada pahala puasa yang dia dapatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan bagi kita, mumpung ini masih di awal-awal Ramadan, untuk menata hati. Karena inti daripada puasa itu hati kita. Memang betul kita sekali lagi meninggalkan makan dan minum. Tetapi inti daripada itu, hakikat daripada kita berpuasa adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana mensucikan hati. Nah, kalau hati ini sudah suci, maka insya Allah akan mudah kita mengerjakan amalan-amalan, akan ringan tubuh kita, akan ringan lisan kita untuk berzikir, akan ringan badan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pimpinan atau raja daripada diri ini adalah hati. Nabi SAW mengatakan,
Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Sesungguhnya pada jasad kita ini ada segumpal darah. Ketika dia baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita ini. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ketika segumpal darah itu buruk, maka ikut buruk juga yang lainnya. Ala wahiyal qalb. Itulah hati. Nah, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk menata hati kita. Mensucikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams bersumpah sebanyak, kalau tidak salah 7 kali. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan wan nafsi wama sawwaha. Kemudian Allah bersumpah demi nafs, demi jiwa yang Allah ciptakan dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di mana Allah berikan ilham, kemudahan bagi hati itu untuk menerima kebaikan, dan begitu pula terhadap keburukan bagi orang-orang yang mencintai keburukan. Hati ini Allah ciptakan hanya satu. Kita memilih apakah memilih kebaikan atau keburukan, tidak mungkin mencampur adukkan. Qad aflaha man zakkaha, kemudian Allah mengatakan seperti itu. Maka sungguh sangat beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya sangat celakalah orang-orang yang mengotori hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan bagi kita di bulan Ramadan untuk kembali menata hati. Jangan biarkan hati kita ini kotor. Jangan biarkan hati kita ini dinodai dengan perkara yang remeh-temeh. Semakin kita biarkan dengan kemaksiatan, hati kita semakin kotor. Tetapi sebaliknya, ketika kita terus mensucikannya dengan banyak berzikir, tilawah Al-Quran, bahkan berpuasa, insya Allah kita meraih ketakwaan yang sempurna, ketakwaan yang hakiki, yang dengannya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan ceramah tarawih pada kesempatan kali ini, mari kita memanfaatkan hari-hari Ramadan yang Allah berikan banyak kemudahan. Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah belenggu syaitan. Allah mudahkan kita. Untuk apa? Untuk menata hati kita, untuk menata ketakwaan kita, untuk memperbaiki ibadah kita. Maka sungguh benar sabda Rasulullah SAW mengatakan, ragi ma'am, sungguh celaka. Ragi ma'am, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati Ramadan, falam yukfarlah, tetapi dosanya belum diampuni. Sungguh sangat celaka siapa yang mendapati Ramadan belum diampuni dosanya. Kesempatan bagi kita menata hati sekali lagi, kemudian memperkuat keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.